Tiap gagal, rasanya malu, marah, sedih. Tapi saya sadar, yang saya bawa tiap kali ikut tes hanya hafalan dan ambisi, bukan pemahaman dan pengabdian. Ia menatap Damar penuh arti. Setelah kegagalan keempat, saya berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena saya sadar. Saya butuh memahami kenapa saya gagal, bukan hanya mengulang kesalahan yang sama. Lalu, Bapak Jeti Guru, tanya Damar, penasaran. Pria itu tertawa kecil. Tidak, tapi saya belajar. Nak, saya Jeti pembelajar sejati. Dan hidup saya, ya, mungkin tidak seperti rencana saya dulu. Tapi saya bahagia karena saya tahu lubang-lubang dalam hidup itu tidak untuk disesali, tapi dipelajari. Damar menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam kegagalannya. Apa saya harus terus mencoba, Pak? Pria tua itu menepuk bahunya. Coba, tapi jangan dengan cara yang sama. Belajar dari lubang yang menjatuhkanmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku ubah? Bukan dunia yang harus berubah, tapi caramu berjalan. Damar mengangguk. Kata-kata itu seperti mata air segar di tengah gurun hatinya yang kering. Setahun kemudian, pagi yang cerah menggantikan langit kelabu tahun lalu. Damar melangkah dengan senyum di wajahnya, membawa surat penerimaan dari universitas impiannya. Ia diterima bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai penerima beasiswa prestasi. Bukan karena ia lebih pintar dari orang lain, tapi karena ia akhirnya belajar bahwa jatuh bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari pemahaman. Ia kembali melewati trotoar yang dulu menjatuhkannya. Lubang kecil itu kini telah ditambal. Tapi dalam hatinya, lubang itu tetap ada bukan sebagai kenangan buruk, tapi sebagai pelajaran yang mengubah hidupnya. Kadang, sebuah lubang kecil di jalan bisa membuatmu terjatuh. Tapi lubang yang sama juga bisa membuatmu sadar cara melangkah yang benar. Karena dalam hidup, yang penting bukan seberapa sering kau jatuh, tapi seberapa banyak yang kau pelajari setelahnya.